Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota kelompok saya sendiri, Yesa Roselia Listiana dengan NIM 2008787. Yang kedua ada Muhammad Farhan Nurdiansyah dengan NIM 2006547. Dan yang terakhir ada Fadilah Putri Awaliyah dengan NIM 2004002. Di sini kami akan membahas tentang pembelajaran IPS atau Social Studies di Jerman. Baik, langsung saja ke materi bahasan yang pertama, yaitu apa sih yang melatar belakangi lahirnya pendidikan IPS atau Social Studies di Jerman. Jadi yang menjadi latar belakang lahirnya pembelajaran Social Studies di Jerman yaitu untuk menumbuh kembangkan semangat demokrasi dengan munculnya berbagai partai politik di Jerman pada saat itu. Namun pada saat sekarang kan Jerman Barat dan Jerman Timur menyatu, maka pembelajaran Social Studies ataupun IPS sekarang diarahkan pada persoalan nasionalisme dan tantangan global. Pembelajaran Social Studies ini juga berupaya untuk membentuk mental manusia dalam interaksinya dengan sesama. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang materi pembelajaran IPS yang ada di Jerman. Jadi sebenarnya apa saja sih materi-materi bahasan IPS maupun Social Studies yang ada di Jerman? Apakah ada kesamaan maupun apa saja perbedaan-perbedaan dengan Social Studies maupun IPS yang ada di Indonesia? Jadi materi bahasan IPS di Jerman itu yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada geografi, ketiga ada sejarah dunia, keempat ada sejarah Jerman, lalu kelima ada peta dunia, keenam ada cara berpikir kritis, ketujuh ada petunjuk arah dalam peta, dan yang terakhir ada budaya Mesir kuno. Jadi sebenarnya pembelajaran IPS yang ada di Indonesia maupun di Jerman memiliki beberapa kemiripan. Salah satunya ada di Jerman juga ada pembelajaran tentang ekonomi, geografi maupun sejarah. Namun Indonesia dan Jerman memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah Social Studies di Jerman itu lebih memfokuskan pada nasionalisme dan sosialnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kurikulum setelah cakupan materi IPS atau Social Studies di Jerman. Di Jerman sendiri, mulai di kelas awal, siswa belajar tentang apa yang paling akrab bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka. Saat lingkungan mereka telah berkembang, studi mencakup geografi dan sejarah dunia dengan konten lokal Jerman, keterampilan peta dan dunia, penggunaan bagan dan grafik, kronologi, pemikiran kritis, dan penelitian adalah beberapa komponen dalam pendekatan keterampilan terintegrasi kami untuk studi sosial. Kurikulum ilmu sosial di kelas lanjutan membekali siswa dengan keterampilan dasar membaca peta, bagan, dan menggunakan istilah petunjuk arah. Selain itu juga, pada saat kelas lanjutan inilah dikenalkannya Mesir sebagai salah satu budaya kuno dalam sejarah. Siswa mengeksplorasi bagaimana masyarakat Mesir muncul. Slide yang selanjutnya adalah bagaimana sih konten pembelajaran Social Studies, ilmu pengetahuan sosial di Jerman. Konten yang dilaksanakan untuk pembelajaran ilmu pendidikan sosial atau Social Studies adalah membentuk para siswanya untuk menjadi siswa yang lebih mencintai negaranya sendiri dan lebih matang dalam menghadapi berbagai macam tantangan global. Konten tersebut yang pasti sesuai dengan tujuan pendidikan di Jerman, yaitu membentuk siswa yang nasionalis dan dapat menghadapi tantangan global yang semakin tumbuh dengan pesat. Slide selanjutnya membahas tentang bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Jerman. Pelaksanaan pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau Social Studies di Jerman tidak jauh beda dengan di Indonesia. Di Jerman, ilmu pengetahuan sosial menjadi pelajaran yang wajib untuk dipelajari setiap siswanya dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun bedanya dari penyebutannya, di sana ilmu pengetahuan sosial termasuk pada ilmu pengetahuan umum. Artinya, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial itu menyatu dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan lainnya. Materi yang diajarkan pun tidak jauh beda, yaitu membahas tentang sejarah Jerman, perekonomian negara, dan kehidupan sosial masyarakat di sana. Namun, ada yang membedakan antara pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Jerman dan di Indonesia, yaitu dari tingkat sekolah dan konsep dasar yang dilaksanakan oleh masing-masing negara. Apa sih yang membedakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Jerman dan di Indonesia?
Nah, teman-teman, jika dilihat dari tingkatan sekolah, di Indonesia wajib belajar bagi anak-anak adalah 12 tahun, sedangkan di Jerman wajib belajar adalah 13 tahun. Selain itu, di Indonesia, SMP dan SMA dibedakan, sedangkan di Jerman itu sama, tidak ada SMP dan SMA, tetapi digantikan namanya oleh sekolah menengah. Untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di Jerman sendiri lebih bebas. Maksudnya, tidak terlalu terikat bahwa kita harus benar-benar memaksakan diri untuk mendalami ilmu tersebut. Karena di sana lebih memperhatikan bagaimana sih anak-anak bisa bersosialisasi dengan baik, bukan tentang sejarah negara Jerman tersendiri. Jadi, negara Jerman memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kepada anak-anaknya hanya untuk mempelajari bagaimana cara berkehidupan sosial dengan baik agar menumbuhkan sikap nasionalis antar warga negara dan memberikan bekal agar warga negara dapat menghadapi arus perkembangan zaman yang begitu pesat. Nah, teman-teman, itulah video dari kami mengenai penjelasan tentang pelaksanaan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau social studies di negara Jerman. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.